harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Syahrir. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah! Kita harus melawan! Kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Hadi Prianto, Ketua Yayasan Kartini Indonesia dan juga pegiat budaya, dan kebetulan memang bersama Mas Anang menyelenggarakan kegiatan dialog budaya dalam rangka peringatan hari kelahiran Raden Mas Panji Sosrokartono. Mengapa perlu diperingati atau dikenang? Karena kalau kita menilik sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Raden Mas Panji Sosrokartono ini memiliki peran besar ya, ketika mencoba membangun solidaritas, ketika memunculkan keberanian para pemuda pergerakan waktu itu untuk kemudian melakukan langkah yang sistematis kemudian untuk memerdekakan bangsa ini. Sosrokartono memiliki kedudukan yang penting ya, bukan saja saat pergerakan kemerdekaan di tanah air, di Belanda pun beliau sudah mulai mendirikan bersama-sama dengan mahasiswa di sana, mendirikan NBC Vereniging, dan juga kemudian mendirikan Perhimpunan Pemuda Indonesia yang ada di Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Susetya, tinggal di Manado sudah 20 tahun, dan sekarang ini saya punya pekerjaan adalah satu pensiar Baitullah, kedua UMKM, ketiga penulis buku. Dan penulis buku ini kebetulan saya tulis mengenai Raden Mas Panji Sosrokartono yang dalam hubungannya dengan dialog budaya hari ini di Kota Kudus. Tokoh dunia. Yang kedua, tokoh dunia yang tenggelam. Makanya itu tokoh dunia ini kita mau angkat lagi bahwa ada seorang manusia Indonesia yang saat ini seseorang yang sangat luar biasa, karena satu, menguasai 36 bahasa, kedua, dia adalah salah satu penggerak nasional pada waktu di Belanda sebagai tokoh Jawa, belum Indonesia, yang telah memberi semangat agar Indonesia merdeka. Beliau adalah salah satu perintis Indonesia merdeka. Memang dia tidak berpolitik praktis, tapi spirit semangatnya banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh nasional kita pada waktu itu.
sebagai mahasiswa pertama bangsa Jawa yang di Belanda, Sosro Kartono juga sudah mendirikan Indische Vereniging. Lembaga ini atau perkumpulan ini adalah perkumpulan para pelajar Hindia Belanda yang ada di Belanda. Awalnya memang hanya sekedar silaturahmi untuk bersama-sama terikat dalam kebudayaan Hindia Belanda, tapi kemudian organisasi ini berkembang menjadi Perhimpunan Pemuda Indonesia yang gerakannya sudah nyata bahwa itu ditujukan untuk membangun nasionalisme Indonesia untuk kemerdekaan. Organisasi ini juga mengirimkan rekomendasi kepada para pemuda pergerakan di Indonesia, termasuk kemudian salah satu rekomendasi untuk segera mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan embrio awal pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Kita peringati supaya yang pertama anak-anak muda kita kemudian bersedia untuk belajar dari kiprah dan perjuangan dia. Kemudian yang kedua tentu saja memantik, mengajak semua pihak untuk kemudian belajar dari perjuangan, spirit, karakter, dan juga identitas dari Raden Mas Panji Sosro Kartono. Karena saat ini memang karakter yang baik, kebudayaan yang baik harus dikembangkan untuk membangun jati diri bangsa. Nah, untuk memahami ini siapa Sosro Kartono secara singkat, bahwa seorang yang serius dalam hidupnya, makanya dia bisa bekerja dengan baik, bisa selesai studi dengan baik, dan juga bisa menguasai bahasa dengan baik. Jadi untuk anak muda sekarang, kalau pengen hidup, terutama generasi milenial, hidup serius dan menghasilkan sesuatu, belajarlah dari Sosro Kartono tentang keseriusan, atau bahasa umumnya sekarang fokus. Jangan melakukan sesuatu belum selesai kerjakan ini, belum selesai kerjakan ini. Jadi Sosro Kartono memberi pelajaran pada kita untuk generasi saat ini, fokuslah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jangan toleh kanan kiri sebelum berhasil. Yang kita petik dialog kali ini adalah bahwa kita bisa belajar lagi dari Sosro Kartono. Kita petik bahwa Sosro Kartono adalah satu tokoh dunia, yang kedua dia adalah tokoh yang rendah hati. Dari kepribadian beliau yang rendah hati, yang serius dalam hidupnya, nekat, tapi selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang penting terakhir adalah Sosro Kartono adalah pribadi yang tidak mau diangkat-angkat meskipun dia jago dalam banyak hal. Itu yang kita belajar. Sukses tapi orangnya rendah hati. Seperti kata-kata beliau yang sangat luar biasa, itu sugih tanpa bondo, ngaluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Dan yang ada yaitu digoyo tanpa agi. Nah, harapan saya tentang ajaran kehidupan Sosro Kartono bisa diterapkan anak zaman sekarang, karena anak zaman sekarang seringkali melakukan sesuatu yang salah, kehilangan identitas, lebih suka belajar dari yang lain-lain, sementara di tempat sendiri ada yang lebih baik. Banyak ajaran beliau, salah satunya adalah catur murti, benar di pikiran, benar di hati, benar di perkataan, dan benar di perbuatan. Harapan kami justru pemerintah kabupaten, bukan hanya Jepara, Kudus, dan Rembang, itu memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian nilai-nilai dan perjuangan dari Raden Mas Panji Sosro Kartono. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.